Assalamualaikum Lafaila. Pasti kalian pernah ngelakuin salah satu hal seperti di video berikut ini. Tapi kayaknya kamu gak sadar deh. Nah, mau tahu gimana videonya? Yuk, cekidot, cekidot. Minumnya pakai tangan bagus kali, Pi. Hah? Bagus. Tangan kanan kali. Entah. Ya tapi kan gak buat minuman aku jadi haram. Tangan kanan mah adab kali itu mah. Iya, tapi maksud aku tuh Udah deh, jangan sok pintar. Habis dari mana, Dil? ini habis dari ATM. Wah, habis ngambil gaji ya? Bukan, itu mah udah 2 hari yang lalu. Ini tuh aku habis transfer donasi gen papaku, Vi. Kamu udah transfer belum? Belum. Kok belum sih? Sepeser pun? Iya. Seriusan? Ya ampun Evi, mereka itu lagi membutuhkan. Nih maaf nih ya, bukannya sombong. Aku aja udah transfer 10 juta. 10 juta. Emang kamu gak berasa prihatin apa? Dia kan lagi butuh bantuan kita. Belum lagi mereka tuh gak punya pakaian, gak punya obat-obatan. Terus mereka tuh butuh banget kita bantu, Vi. Kamu gimana sih? Kamu kok gitu? Banyak banget ini. Makasih banyak ya. Hai. Selamat ya. Terima kasih. Kamu hebat banget bisa juara 1. Alhamdulillah, atas izin Allah. Luar biasa. Bangga banget sih. Palingan juga nyontek deket sama guru. Dasar penjilat. Wah, Masya Allah, ini cantik banget kamu ya Teh. Makasih. Kamu bisa aja. Beneran nih, cantik banget. Iyalah, lihat dong Lakersnya, banyak kan? Nah, kira-kira dari video tadi, kira-kira kamu pernah ngelakuin yang mana nih? Kalau Taib gimana? Pernah ngelakuin yang mana? Kayaknya pernah ngelakuin semua deh. Semuanya Masya Allah, sama dong kita. Tapi alhamdulillah ya, nyadar gitu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah gitu masih diberi kesadaran. Kalau misalnya nggak sadar-sadar juga nggak ada perbaikan ya. Ya. Makanya nih kita yuk sama-sama introspeksi diri, sering-sering muhasabah, sering-sering menghisap diri kita sendiri gitu. Karena di sini aku jadi teringat kata-katanya Umar bin Khattab gitu ya, kata-katanya Khalifah Umar bahwa beliau pernah berkata, hisaplah diri kalian sebelum Allah menghisap diri kalian kelak. Gitu, bersiaplah menghadapi hari perhitungan yang amat dahsyat. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan terasa ringan bagi orang-orang yang sering menghisap dirinya sendiri. Gitu. Masya Allah, terasa ringan ya nanti di akhirat. Masya Allah. Nah, bener banget. Sesuai apapun pasti punya yang namanya penyakit hati. Bener kan? Iya bener banget dong. Nah, mumpung sekarang udah sadar nih, yuk kita sama-sama atasi. Tapi atasinya gimana ya? Berat juga sih. Tenang, emang bener sih menghisap diri sendiri, bermuhasabah itu berat gitu kan. Bagi orang yang nggak punya 3 perkara. Nih, jadi di sini Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, namun muhasabah ini akan terasa berat bagi orang yang tidak memiliki 3 perkara, yaitu yang pertama cahaya hikmah, terus yang kedua nggak bisa berprasangka buruk sama diri sendiri, dan yang ketiga nggak punya kemampuan untuk membedakan yang mana nikmat Allah, yang mana fitnah istidraj. Nah mungkin teman-teman bingung nih, kenapa sih kok kita harus punya cahaya hikmah, berprasangka buruk sama diri sendiri, harus punya kemampuan untuk membedakan yang mana istidraj, yang mana nikmat Allah gitu ya. Jadi yang pertama nih, cahaya hikmah gitu. Kenapa kita harus punya cahaya hikmah? Cahaya hikmah ini adalah ilmu
gitu. Ilmu gimana kita bisa membedakan yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang manfaat atau mudorot. Intinya mah bisa jadi standar pilihan buat kita menjalani kehidupan gitu. Jadi kalau misalnya kita nih, insya Allah ya standar kita adalah Islam insya Allah. Tuh. Gitu. Yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah berprasangka buruk kepada hati kita, kepada diri kita. Nah, berprasangka di sini bukan bermakna buruk ya, cuman di sini itu adalah mengakui kesalahan. Introspeksi. Ya, introspeksi. Keingat kata-katanya Dila, pokoknya kalau misalnya kita ngerasa gelisah itu wajar. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak pernah gelisah, itu harus dipertanyakan. Berarti ada yang salah dalam diri kita. Dan nanti tuh bawahnya nggak mau introspeksi diri. Dan bisa jadi hati kita mati. Nah, kalau misalnya hati kita mati, ya udah kita tuh ya bener gitu, nggak mau disalahin. Merasa benar sendiri, Paling bener. Gitu. Jangan sampai hati kita mati. Karena kalau hati kita mati, ya nggak ada perubahan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, terus yang ketiga nih, kita harus punya kemampuan untuk membedakan yang mana yang nikmat Allah, yang mana yang fitnah istidraj gitu. Nah, mungkin kita suka ketukar nih ya, kalau misalnya kita diberi kemudahan gitu sama Allah, kayak misalnya kemudahan harta, kayak gitu kan. Nah, itu yang kita tahu, oh iya ini nikmat gitu ya dari Allah, ini karunia, ini rezeki gitu. Tapi di sini suka keliru nih. Kadang ketika apa yang kita punya itu nggak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, padahal Allah selalu ngasih nikmat itu terus, ngasih rizki itu terus gitu, ngasih kemudahan itu terus. Nah, itu namanya berarti istidraj gitu. Jadi Allah ngebiarin aja apa yang ngasih, apa yang kita seneng, Allah ngasih terus gitu apa yang kita seneng, tapi itu nggak bisa ngedeketin kita sama Allah, Ngejauhin ya gitu. malahan. Malahan menjauhkan kita sama Allah. Nah, itu namanya istidraj gitu. Nah, berarti kalau nikmat itu adalah apa-apa yang bisa mendekatkan diri kita sama Pada Allah gitu. Karena sebenarnya kesusahan, kemudahan itu kan juga bagian daripada ujian ya kan? Ya, betul. Kayak gitu sih teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya 3 perkara, yang tadi apa yang pertama? Hikmah. Cahaya hikmah. Ya, kebalik. Cahaya hikmah. Kedua itu berprasangka buruk kepada diri, dan ketiga itu mampu membedakan mana nikmat dan istidraj. Berarti kita akan mudah untuk muhasabah. Ya, insya Allah ya. Ya, insya Allah. Dan kalau kita sering muhasabah, nanti hati kita akan apa? Insya Allah hati kita bakalan tenang. Tuh. Terus apa ya? Merasa deket gitu sama Allah. Terus juga apalagi ya? Semangat. Terus positive thinking sama orang-orang di sekitar kita. Dan satu lagi Tef? Gak emosian. Gak emosian. Kayak gitu. Nah, sekian sharing-sharing kita tentang penyakit hati. Mudah-mudahan kita terhindar ya, kita semua terhindar dari penyakit hati gitu ya. Mau mengakui kesalahan Ya, benar banget, dan mau mengakui kesalahan kita, banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak introspeksi. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang nggak kita sadari itu Allah ampuni ya. Ya, amin. Ya rabbal alamin. Yaudah kalau gitu, bye-bye. Jangan lupa like, Subscribe, share, dan juga komen di bawah ini ya. dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.